Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Kamis 1 September 2022. Saya Pendeta Dwi Wijayanto dan istri saya Ibu Ivon Yolanda akan mengajak saudara mengikuti renungan 4M yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan tema Ada yang Lebih Indah. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima firman Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang lembut. Untuk itu kita akan berdoa yang dipimpin oleh istri saya. Dipersilakan Ibu Ivon. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang indah untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani 13 ayat 14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Pertanyaannya, di manakah kita mempunyai tempat tinggal yang tetap? Ya, terima kasih Ibu Ivon sudah membacakannya dan berdoa dan memberikan suatu pertanyaan. Saudara, ketika kita mendengar istilah sorga atau khotbah tentang sorga, pernahkah saudara berpikir bahwa Allah sudah menyediakan sorga bagi kita? Tuhan menyediakan bumi bagi kehidupan kita, tetapi setelah itu Allah menginginkan kita hidup bersamanya di sorga untuk selama-lamanya. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Saya akan bacakan di dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Demikian. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara, sangat luar biasa ya. Tuhan Yesus menebus kita, menyelamatkan kita, membebaskan kita dari segala kuasa dosa dan juga maut dan segala bentuk kutuk. Kemudian dia bangkit dari kematian dan dia naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Sungguh luar biasa, suatu kerinduan yang hebat buat saya ya saudara. Karena siapakah kita ini sehingga kita boleh akan masuk ke surga. Bahkan ketika kita dibaptis, nama kita ditulis di kitab kehidupan anak domba Allah. Ini suatu anugerah yang sangat luar biasa. Dan saudara, di dalam Matius 25 pun ayat yang ke-34 saya akan bacakan demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Jadi rencana-rencana besar itu saudara-saudara, sebelum dikatakan dunia dijadikan, ada suatu rencana keselamatan buat kita. Ini suatu hal yang sangat mengharukan ya saudara, begitu cintanya Yesus kepada kita. Dan saudara, namun ada suatu artinya saudara, ada suatu tempat yang Tuhan siapkan untuk kita di surga, tempat yang lebih indah ya, tempat yang lebih indah. Saudara, saya juga akan membacakan suatu kitab Efesus ya saudara. Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-10 demikian. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi kita direncanakan untuk masuk ya ke surga ya, dan di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian kita menghadapi pertanyaan, di manakah kita akan menghabiskan waktu kita kemudian? Di neraka atau di surga? Saudara, tentunya di surga. Maka langkahnya pertama terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti Yohanes 3 ayat 16 mengatakan ya,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, menjaga hidup kudus, menjauhi dosa. Karena firman juga mengatakan, kuduslah kamu karena aku kudus. Firman lain juga mengatakan bahwa tidak seorang pun yang tidak kudus akan melihat Tuhan. Yang ketiga, saudara, hidup dalam kasih. Nah, ini juga banyak orang Kristen cuma bicara soal kasih, tapi kasihnya sangat minim ya saudara. Kita harus terus bertumbuh dalam kasih dan melatih diri untuk terus melihat segala sesuatu, berpikir di dalam kasih Tuhan, berkata-kata di dalam kasih Tuhan. Yang berikutnya juga berusaha jadi pelaku firman Tuhan siang dan malam. Maka kita harus yakin bahwa akhir hidup kita bersama Tuhan di surga, suatu tempat yang lebih indah. Dan saudara-saudara, tolong bagikan pemahaman ini kepada teman-teman kita, ya, supaya kita semuanya yang udah terima Yesus, hidup kudus, hidup dalam kasih, melayani Tuhan, jadi pelaku firman. Karena surga sudah menanti kita. Tuhan berkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita tutup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas renungan yang Tuhan berikan lewat rekaman ini. Dan kiranya ya Tuhan, ini boleh menyenangkan hatimu dan anak-anak Tuhan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah Bapa, Yesus dan Roh Kudus, suatu tempat yang indah yang Tuhan siapkan, yaitu rumah Bapa di surga. Terpujilah Engkau, haleluya, amin.